teman-teman, bertemu lagi bersama saya Rafa. Kali ini Rafa akan belajar dan bermain di kebun hidroponik milik Pak Haji Sumardi. Wah, apa sih sayuran hidroponik ini? Ikuti Rafa terus ya. Nah teman-teman, sekarang Rafa sudah berada di kebun sayuran hidroponik. Seperti apa kegiatan yang akan Rafa lakukan? Ikuti Rafa terus ya. Let's go! Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, Ya. nama saya Rafa dari Bocil Jalan-Jalan. Oh ya, selamat datang Rafa. Kami di sini khusus menanam salada di sentra hidroponik Bengkulu. Kan ini banyak sayuran Pak. Ya, Apa sih Pak sayuran hidroponik itu? sayuran hidroponik ini itulah sayur yang kita tanam di atas pipa yang menggunakan medianya air, bukan tanah. Jadi kita bertanam di air. Apa sih Pak bedanya sayuran hidroponik dengan sayuran yang lain? Kalau sayuran konvensional itu biasanya kita tanam di tanah. Ya, jadi tidak menggunakan media air dalam arti di atas pipa. Kalau di hidroponik dia ditanamkan di atas pipa-pipa seperti yang Adek lihat ini. Inilah contoh kalau kita bertanam hidroponik, ya. Ini juga kita menggunakan air, tapi airnya air yang bersih, air tanah yang punya kualitas bersih. Tidak air yang seperti air di farm, itu tidak bagus untuk bertanam hidroponik. Selain selada, sayuran apa lagi Pak yang bisa ditanam secara hidroponik? Untuk sayur yang bisa kita tanam di hidroponik sebenarnya semua sayur bisa, seperti kangkung, bayam, sawi, saicim, sudah itu juga seperti sawi pakcoy, itu bisa semua ditanam di hidroponik. Nah, jadi intinya semua sayur yang yang buah pun boleh bisa, seperti tomat apapun, seperti juga cabai juga bisa ditanam di hidroponik. Apa sih Pak bedanya manfaat sayuran hidroponik dengan sayuran yang lain? Lah ya, jadi selada ini di segi penanamannya juga berbeda caranya. Jadi kita tidak pernah ketemu dengan tanah. Jadi semuanya menggunakan air. Kalau manfaatnya tentu selada, tentu ini anak-anak juga kan suka makan selada ini kalau kita beli burger atau kebab. Jadi di segi ininya kebersihannya selada yang hidroponik, selada maupun tanaman yang lain itu dia lebih bersih, ya, jauh dari kotor-kotor. Nah, jadi makanya sayur hidroponik itu sebenarnya sayur mahal ini, sayur yang biasanya dijual di mal-mal kalau di kota besar, ya. Berapa lama sih Pak sayurannya bisa dipanen? Sayur hidroponik itu kalau salada ini usianya 40 sampai 45 hari untuk bisa ditanam. Tapi kalau yang kangkung itu cepat, 20 hari kita bisa panen. Kalau sawi-sawian itu umur 1 bulan, ya. 30 hari sudah bisa panen. Memang selada ini agak panjang usianya, ya, 40 sampai 45 hari. Kalau untuk pupuk yang digunakan sama nggak Pak dengan sayuran yang lain? Kalau hidroponik
pupuknya itu adalah nutrisi namanya. Itu kita cairkan, nutrisinya kita cairkan, nanti akan kita satukan ke dalam tandon air. Nah, itu berbeda dengan pupuk yang biasa ditemui di penanaman, umpama ditanamkan di tanah. Itu yang kita temui adalah pupuk-pupuk yang hanya dihamburkan saja, dilempar saja. Nah, tapi kalau yang ini tidak, kita cairkan, nanti ada alat ukurnya. Tidak sembarangan kita memberi nutrisinya. Jadi nanti ada ukurannya. Kalau ukurannya itu pas, jadi tumbuhan itu lebih bagus, lebih cepat tumbuh. Nah, panennya juga lebih cepat. Ya. Boleh nggak Pak, nanti Rafa ikut menanam sayuran hidroponik? Nah, boleh ya. Nanti kita coba, nanti ada Bapak bawa semayan, nanti kita coba masukkan semayannya di talang penyemayan. Nanti Rafa juga bisa mengangkat dan menaruh di talang air supaya tahu bagaimana proses penyemayannya gitu ya. Nah, kalau yang Rafa lihat di sini, yang di depan ini adalah permajaan ini. Nah, sampai kita menunggu dia besar ya. Teman-teman, jadi seperti yang Pak Haji bilang barusan ya, sayuran hidroponik adalah sayuran yang tumbuh dengan bantuan cairan yang mengandung mineral yang diperlukan oleh sayuran untuk tumbuh. Berbeda dengan sayur lainnya yang membutuhkan tanah untuk tumbuh, sayuran hidroponik hanya membutuhkan air mineral untuk tumbuh. Air yang digunakan untuk menanam sayuran ini pun dapat didaur ulang. Tanaman hidroponik juga membutuhkan lampu, sistem filtrasi untuk air dan udara, serta alat kontrol iklim. Semua hal tersebut diperlukan untuk menunjang pertumbuhan tanaman hidroponik. Biasanya sayuran hidroponik ditanam dalam rumah kaca atau di luar ruangan. Karena tanaman hidroponik sangat dijaga cara dan tempat menanamannya, serta tidak membutuhkan tanah. Sayuran hidroponik tidak perlu penggunaan pestisida untuk melindunginya dari serangan hama serangga. Jadi terhindar sekali ya teman-teman dari racun jenis pestisida. Oh ya, seperti sayuran selada milik Pak Haji nih, adalah salah satu tanaman sayuran yang paling populer dalam hidroponik. Tanaman ini memiliki sistem akar dangkal yang cocok untuk tumbuh dalam media air. Jenis selada yang bisa ditanam secara hidroponik antara lain selada keriting, selada merah romain, dan banyak lagi yang lain. Selada hidroponik biasanya tumbuh dengan cepat dan menghasilkan daun yang segar, sehingga banyak diminati untuk dimanfaatkan sebagai lalapan. Coba di sini, siapa hayo yang suka makan sayur selada? Setelah ini, Rafa bakalan belajar langsung bagaimana cara menanam sayuran hidroponik. Nah teman-teman, sekarang Rafa sudah berada di depan media tanam sayuran hidroponik nih. Apa nih Pak yang akan kita lakukan duluan? Nah, ya kita akan memindahkan semayan kita ke tempat pembesaran penyemayan ya. Nah seperti kayak gini ya. Nah ini kita taruhkan sini ya, taruh ke sini. Nah ini kita akan dalam 2 minggu ini sudah besar. Coba Rafa ini kan juga. Taruhkan juga ke sana ya. Nah, taruh ya, masukkan ke sini ya. Ini juga ya, silakan. Nah, ini ditaruh tempat penyemayannya ya.
Pak, ini berapa lama sih Pak untuk bisa dipindahkan ke tempat yang lain? Oh ya, ini nanti sampai usia 2 minggu atau 15 hari baru kita pindahkan ke tempat permajaan. Itu yang di dalam. Nanti di permajaan itu 2 minggu atau 15 hari baru kita pindah ke pendewasaan. Nah, yang di sebelah sana itu pendewasaan sampai nanti dia panen. Jadi ada proses pemindahan kita ya, sampai berapa kali itu? Bisa 3 kali. Ya, dari sini penyemayan, permajaan, dan 2 minggu sudah itu baru kita pindahkan pendewasaan. Sudah itu 2 minggu lagi sesudah itu baru kita bisa panen, ya kan? Pak, ini kan udah di proses penyemaian. Kalau udah ini kita kemana lagi Pak? Ini sesudah ini ya, penyemaian ini akan kita pindahkan ke bagian permajaan. Untuk permajaan itu kita tempatkan di bagian dalam. Yuk kita lihat di dalam. Nah teman-teman, gampang sekali kan menanam sayuran hidroponik ini? Bagi teman-teman yang masih kebingungan dalam budidaya hidroponik, bisa menggunakan hidroponik system week. Apa sih hidroponik system week itu? Hidroponik system week ini merupakan cara menanam hidroponik sederhana yang cocok untuk pemula. Sistem hidroponik ini dikenal sebagai sistem pasif di mana larutan nutrisi ditarik ke media tanam dengan bantuan sumbu. Nah, biasanya sumbu yang digunakan berasal dari kain fanel atau bahan yang lain yang mudah menyerap air. Untuk menanam tanaman dengan sistem ini, teman-teman bisa menggunakan media tanam hidroponik seperti rockwool, perlite, vermiculite, kerikil, hydroton, arang sekam, dan kokopit. Setelah sistem penyemaian bibit, kita akan melanjutkan ke sistem peremajaan. Kalau udah di proses peremajaan ini kita ngapain lagi Pak? Nah, tadi dari penyemaian tadi ini tempat peremajaan namanya. Dan inilah tempat pemajaan yang kita miliki. Kita punya kira-kira lebih kurang 3.000-an tempat pemajaannya ya. Nanti sesudah peremajaan ini kita pindahkan ke pendewasaan. Nah, yang sebelah ini adalah tempat pendewasaan. Ini juga tempat pendewasaan. Ini akan kita tunggu dia sampai panen nanti ya. Nah, itu prosesnya. Pak, ini terakhir Pak. Kalau teman-teman Rafa mau kunjungan, gimana caranya Pak? Nah, ini boleh teman-teman baik tingkat TK, SD, SMP, SMA untuk bisa datang ke sentra hidroponik. Nah, sentra hidroponik akan memberi edukasi atau pembelajaran tentang tata cara penanaman hidroponik. Nanti setiap peserta yang datang, anak-anak yang datang, kita kenakan biaya hanya 10.000. Nanti akan kita beri edukasi tentang tata cara penanaman sayur hidroponik. Setelah nanti pulang, akan kita berikan setiap anak nanti adalah 1 pack sayur hidroponik untuk bisa dibawa pulang. Oke Pak, terima kasih. Kenapa sih Om beli di tempat Pak Aji? Emang sayurannya bagus? Oh iya, jelas karena ini hidroponik.
Jadi sayurannya tetap segar, terjaga, fresh, higienis. Makanya kita sering belanja di sini, jadi langganan untuk Selada Bapak. Kasih Om. Oh iya, siap. Ya. Pak, makasih Pak. Iya, iya deh. Oh ya teman-teman, selama 10 hari menjelang benih dipindah tanamkan, di samping memperhatikan kelembapan rock wall, teman-teman bisa memulai membuat instalasi sistem hidroponik. Sistem hidroponik untuk selada yang biasanya digunakan oleh petani hidroponik adalah NVT, Nutrient Film Technique. Lakukanlah pengecekan setiap harinya atau 2 hari sekali. Pengecekan biasanya meliputi pengecekan kadar ppm air nutrisi, kebersihan bak nutrisi, dan pertumbuhan dari akar. Teman-teman cukup memperhatikan perkembangan fisik tanaman dan memastikan nutrisinya tercukupi. Sebagai contoh, jika ada daun yang gugur atau menguning, kalian bisa memotongnya. Tujuannya adalah agar penyakit tersebut tidak menjalar ke bagian tanaman lainnya. Satu lagi nih teman-teman, selain selada, ada berbagai tanaman yang bisa ditanam secara hidroponik, seperti pakcoy, tomat, kangkung, bayam, dan banyak lagi. Oh ya, di kebun hidroponik milik Pak Haji Sumardi ini juga bisa jadi salah satu wahana belajar untuk teman-teman kunjungi loh. Dengan merogoh kocek Rp10.000, teman-teman sudah mendapatkan ilmu dan juga bisa membawa sayuran hidroponik pulang ke rumah. Seru kan? Nah teman-teman, seru kan belajar tentang sayuran hidroponik? Kemana lagi Rafa selanjutnya? Terus saksikan Bocil Jalan-Jalan di RBTV Cemkoha. Dadah!